Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah kita pada siang hari ini di Bapak Ibu Guru TK dan Polisi yang saya hormati. Perkenalkanlah saya di sini menyampaikan yaitu aksi nyata pada penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini, yaitu pada modul penggerak modul 1 sub 4 modul 1 sub 4 Lahirkan profil pelajar Pancasila. konsep utama pada modul budaya positif yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Nah, kebetulan di KKG saya mendapatkan jatah untuk penyampaian yang segitiga restitusi, dan ini akan saya sampaikan di sini. Ini adalah pemateri yaitu perubahan paradigma. Ini melalui kepala tangan. Coba ya, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Kemudian taruhlah di secari kertas yang berisi apa yang Anda anggap itu berharga pada Anda. Kemudian kepakan di tangan Anda. Nah, kemudian teman Anda itu berusaha mau membuka kepala tangan itu dengan membujuk rayu, mengancam atau membalik, bahkan menyuap. Apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Ini adalah yang berharga menurut Anda. Nah, teman Anda itu pengen mengambilnya. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Mempertahankan. Nah, ada lagi punya jawaban yang lain selain mempertahankan? Ya. Ini tergantung dari pandangan ya. Ini nanti akan menunjukkan bagaimana kita berprinsip atau mempunyai kontrol pada diri kita sendiri. Mungkin ada yang menjawab ini. Akan saya buka karena dia lebih penting, mementingkan dengan apa yang saya tinggali daripada saya. Kembali lagi ini kepada kita ya. Yang mengontrol ini berarti kita, bukan orang lain. Kemudian paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini ilusi kontrol. Guru mengontrol murid itu hanya ilusi. Kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga hanya ilusi. Semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga hanya ilusi.
Apa kira-kira disiplin itu? Oh ya, kepatuhan. Apalagi disiplin, kepatuhan, ada yang taat aturan, ya, seperti itu. Ya. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kita disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin itu berarti mengontrol atau mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia itu apa? Tujuan mulia itu yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai. Nah, dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini, nilai kebajikan yang dituju adalah profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai yang baik-baik. Lanjut yaitu ke motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kita termotivasi disiplin agar tidak dihukum. Nah, seperti itu. Yaitu berarti motivasi itu motivasi dari luar atau eksternal. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternal. Kita mengerjakan anak-anak mengerjakan tugas agar dapat nilai itu berarti kan untuk mendapat imbalan. Yang pertama itu untuk menghindari hukum, kita tertib agar tidak dihukum. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, lomba untuk dapat hadiah. Nah, seperti itu yaitu motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Ya. Nah, untuk yang modul 1.4 ini yaitu yang kita dalami adalah motivasi internal yang terakhir ini, yaitu kita melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri, bukan untuk dilihat orang lain. Seperti kita memakai helm saat berkendara, itu tujuannya untuk apa? Nah, ya, kalau motivasi internal itu berarti tujuannya untuk keselamatan. Nah,
dihukum oleh penghargaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti ini, meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan di antaranya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Saat kita menerima penghargaan, mungkin pengaruh jangka pendeknya kita akan senang, ya. Tapi pengaruh jangka panjangnya nanti, jangan-jangan kita mematuhi itu hanya untuk memperoleh penghargaan itu, tidak dari diri kita sendiri. Nah, inilah yang penghargaan itu menghukum. Bagaimana kok penghargaan itu bisa menghukum? Penghargaan yang menghukum. Nah, kita mencapai suatu kesuksesan itu ingin meraih penghargaan, kembali ke situ. Nah, penghargaan ini tidak mendorong kita dari hati, tapi hanya dilihat, ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Yang penghargaan merusak hubungan ini pada anak-anak. Misalkan yang bisa atau selesai mengerjakan kegiatan kita beri bintang. Nah, delala kok besok yang selesai itu lagi, dia lagi yang mendapat bintang. Nah, ini nanti akan merusak hubungan ke anak yang lain. Kok gue terus mulai bintang seperti itu, ya. Jadi sebenarnya kita maksudnya baik, tapi ternyata itu akan menimbulkan atau merusak hubungan antar anak. Misalnya nih, wong sing entuk bintang kae wae ayo rasa dikancani, dia ora perlu bintang soalnya. Artinya seperti itu. Ini yang dihukum oleh penghargaan tadi. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, yang paling mendalam itu yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini apa? Itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Motivasi dari dalam. Kenapa penghargaan bisa menurunkan kualitas? Misalnya begini, kalau sudah mendapat nilai berat, itu sudah saya anggap baik, itu sudah mendapat bintang. Nah, berarti kan anak-anak ini nanti hanya mencapai di angka 8, padahal masih ada angka 9 dan 10. Pokoknya nek wis entuk 8 wis entuk bintang, aku tak 8. Otomatis ini kualitasnya menurun kan, padahal masih ada 9 dan 10. Ya.
Kemudian penghargaan mengurangi motivasi tadi, yaitu sudah jelas ya, dengan penghargaan itu tidak tumbuh dari hatinya sendiri untuk mencapai, tapi berniat untuk memperoleh penghargaan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Ya. Intinya perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, kalau hukuman itu ditentukan oleh satu orang atau pokoknya nek hukuman ini ya wis kuwi. Kalau konsekuensi itu berarti ada persetujuan dari semuanya, ya. Bedanya itu hukuman membuat anak sakit fisik untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman jangka waktu yang pendek. Kalau konsekuensi, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Karena kan untuk konsekuensi anak diajar untuk menentukannya. Nah kalau hukuman kan tidak, itu pasti dari gurunya yang menghukum. Kalau konsekuensi itu diajar untuk menentukan. Tadi konsekuensi itu sudah mendingan daripada hukuman. Tapi ada yang lebih lagi, yaitu restitusi. Kalau tadi hukuman itu sudah ditentukan, kemudian konsekuensi itu diajak berbicara, diajak merembuk. Nah, untuk yang restitusi ini diberi pilihan. Nah, ya, tadi hukuman menyakitkan, konsekuensi itu karena sudah diajak bicara jadi sedikit tidak menyakitkan. Nah, yang restitusi ini yang paling positif. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman, korban bisa diabaikan kalau konsekuensi. Nah, untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Peraturan untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus, kalau konsekuensi ditanya apakah peraturannya, maukah kamu melakukannya, karena tadi kan diajak berbohong. Nah kalau yang restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, seperti itu. Jadi ada tahapan hukuman, konsekuensi, dan yang paling tertinggi ya restitusi. Dan itu semoga menjadi tujuan kita semua, yaitu menerapkan restitusi pada setiap permasalahan dengan anak. Restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ya, restitusi ya. Anak melakukan kesalahan berarti tidak langsung dihukum. Anak melakukan kesalahan
Kalau kamu melangkah seperti ini, apa yang akan kamu perbaiki agar itu tidak terjadi lagi? Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Karena tidak dihukum, tidak ada konsekuensi, adanya restitusi, maka kita akan lebih dekat kepada anak. Coba kalau dihukum, pasti anak akan menjadi takut ya sama kita. Ya. Kemudian restitusi itu tawaran bukan paksaan. Ya. Sebenarnya apa yang akan kamu perbaiki? Jadi ditawarkan. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Seperti itu. Ya. Kemudian restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini kamu melakukan itu untuk apa? Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang kamu butuhkan? Yaitu mencari kebutuhan. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Sudah jelas di tabel 1, restitusi itu yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, kenapa karakter? Tadi kan kita ditanya cari solusinya. Solusinya kan berarti solusi untuk menanamkan karakter pada anak. Misalkan iya dulu saya tadi benar mencubit dia. Nah itu nanti berarti kan mencubit itu sudah suatu karakter ya, karakter yang kurang seperti itu. Nah, dia nanti akan memperbaikinya. Berarti dia nanti tidak akan mencubit lagi. Ya. Itu karakter. Kemudian restitusi itu menguatkan. Ya, menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nek salah orang dicek tapi nanti akan dirangkul agar bersama-sama lagi. Sekarang kita ke selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan bisa mengendalikan kendaraan roda 2?
Kemudian yang selanjutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas. Mungkin ini sudah dilakukan teman-teman semua. Pembentukan keyakinan kelas yaitu kemarin yang membuat aksinya tadi. PMM itu kan membuat keyakinan kelas. Ya, itu ada ya. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang bersifat lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan itu dilarang membuang sampah sembarangan, kalau keyakinan kelas buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini ya, dari tadi sudah saya sebutkan bahwa keyakinan kelas itu melibatkan semuanya, dari siswa dan juga dari guru. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini nanti kalau muridnya sudah lulus, nanti biasanya membuat keyakinan kelas lagi dengan murid yang baru. Ya, seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu tidak satu tapi digunakan bertahun-tahun. Tapi setiap murid yang baru kita buat keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Napa kebutuhan manusia itu? Apa kebutuhan manusia? Hanya makan. Ya. Ya, kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, sandang, pangan, papan. Tadi itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ini pasti ya. Kita membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Misalkan anak melakukan kesalahan, caper, berarti dia membutuhkan kebutuhan kasih sayang, cari perhatian. Ya. Kemudian penguasaan itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Contohnya penguasaan, ada yang bisa memberikan contoh? Punya mainan yang dipakai sendiri ini pokoknya WU. Nah, dia berkuasa atas mainan itu. Kemudian kebebasan. Jelas deh kalau kebebasan ya, ini bebas. Kemudian kesenangan. Kesenangan, kebutuhan dasar manusia. Ini yang paling menarik di modul 1.4, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi murid-murid.
kontrol. Biasanya kalau ada murid yang melakukan kesalahan, misalnya mami, tukar kancane, lanjenengan tindakannya bagaimana? Misalnya enek sing wani yo dhewe sampe kira mbok meneno iya itulah ya. Ini bagaimana cara kita menempatkan diri kita sebagai guru di posisi kontrol. Yuk kita lihat. Kira-kira jenengan ada di posisi kontrol yang mana saat menghadapi murid? Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat orang rasa bersalah. Nah ini pembuat orang rasa bersalah itu awalnya saya kira itu sudah posisi kontrol yang bagus. Iya. Pembuat orang bersalah ini, guru kecewa karena kamu tidak mengerjakan tugas. Itu saya kira sudah yang bagus. Tapi ternyata tidak. Pembuat orang merasa bersalah ini termasuk posisi kontrol yang berintegritas gagal. Ya, itu hanya untuk menghindari hukuman. Kira-kira panjenengan biasanya kayak ini, karena saya kebanyakan itu lebih membuat orang merasa bersalah. Ini halus banget ya. Ternyata itu juga termasuk yang gagal. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu ada posisi teman dan pemantau. Ayolah lakukan, selesaikan kegiatan ini. Itu seperti teman, ya, di posisi kontrol. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Seperti itu posisi pemantau. Mungkin kira-kira ibu-ibu semua ada di posisi mana? Sesuai situasi ya. Teman, ya, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini yang perlu kita raih di kurikulum Merdeka yang memerdekakan murid, yaitu kita seharusnya bisa meraih posisi kontrol
Oke, inilah posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian menawarkan bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan. Bukan kita ya yang mendikte harus begini tidak, tapi kita menawarkan ke anak. Kalau kamu salah, baiknya kamu seperti itu. Orang benar minta maaf, tidak seperti itu. Oke. Saya sering melakukan itu. Misalkan ada yang berantem, tetap ayo minta maaf. Padahal sebagai posisi manajer tidak boleh seperti itu. Ya, sebagai posisi manajer harus menawarkan solusi untuk perbaikan dirinya. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Pembuka, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Semoga kita bisa meraihnya yaitu sebagai manajer agar tidak menyakiti anak-anak. Dan yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah saya sebutkan tentang restitusi, ya. Restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Sekarang kita ke segitiga restitusi. Ini juga ada hubungannya dengan yang tadi. Dalam menghadapi permasalahan murid, sebaiknya kita menerapkan segitiga restitusi. Tahapan-tahapan dari segitiga restitusi yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini tujuannya yaitu menggali, ya, menggali apa yang terjadi atau menggali kejadian tadi, ya. Dan untuk anak kadang itu tidak bisa langsung ngomong, tidak bisa langsung matur, ya. Jadi cara menstabilkan identitas, cara kita untuk menstabilkan identitasnya yaitu ini. Nah, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Coba kira-kira tadi apa tuh kejadiannya agar anak-anak terbuka untuk menceritakan apa yang sudah terjadi tadi. Ya. Terus di sini ada, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu juga contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas agar anak mampu bercerita, mau dan menceritakan tentang kejadian
segitiga restitusi ini meraih kita untuk menjadi seorang tadi posisi kontrol, seorang manajer. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Validasi tindakan yang sama ini kita menggali apa kebutuhan dasar tadi yang belum terpenuhi. Seseorang melakukan sesuatu pasti ingin mencapai sesuatu juga. Nah, ini dengan cara contoh kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalkan ini rebutan mainan, itu kan bisa ya. Kita akan dari tindakan yang sama. Validasi tindakan yang salah yaitu mencari apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita melakukan identitas, anak mau bercerita, anak menceritakan kejadian, kemudian kita memvalidasi tindakan yang sama, ya, menggali alasan, menggali kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Apakah yang kamu perbuat itu sesuai dengan kesepakatan kita? Kembali lagi kepada posisi kontrol seorang manajer, yaitu memberikan pilihan, ya, memberikan pilihan kepada anak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mungkin kalau untuk anak-anak TK, ya mungkin belum bisa ya. Ini kita menanyakan keyakinan dengan itu apakah sesuai dengan kesepakatan kita, seperti itu. Nah, inilah segitiga restitusi yang akan membawa kita menuju ke posisi kontrol menjadi seorang manajer. Seorang manajer ini yang menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi setiap permasalahan murid. Dan terima kasih, tapi ini belum berakhir. Iya, karena segitiga restitusi ini benar-benar saya berbagi pengalaman ya untuk menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak-anak. Karena
Bagaimana cara kita menerapkan segitiga institusi agar anak tersebut tidak duduk di meja? Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Berarti kita menggali dulu ceritanya, ya. TKC, mana orang, jangan-jangan itu hanya. Nah, kadang kalau kita tidak menerapkan segitiga institusi, sudah langsung bu guru dia duduk di meja. Kita langsung ini, hanya mau maju di meja, langsung seperti itu. Ya, itu berarti belum menerapkan segitiga restitusi. Nah, di penerapan ini, ya, aku langsung bocah langsung dia boten. Kita panggil dulu anaknya, ya. Kalau bisa jangan di hadapan teman-temannya. Kita panggil anaknya, apa benar gini-gini. Kemudian kalau dia bercerita, iya bu benar, aku tadi duduk di meja. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang sama. Kenapa aku duduk di meja? Ya, kamu tentu punya alasan tahu mengapa kamu duduk di meja. Memang penyelesaian ini bertahap-tahap. Ya. Kemudian setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Apakah duduk di meja itu merupakan, apakah duduk di meja itu melanggar kesepakatan kita? Apakah? Kemudian kalau iya, apakah yang akan kamu perbaiki atau lakukan seperti itu? Kira-kira anak menjawab bagaimana? Ya, biasanya kalau kemarin ini benar-benar saya terapkan saat yang menanyakan keyakinan, dia begini, saya tidak akan mengulanginya lagi dulu, saya akan besok-besok saya akan duduk di kursi dan duduk di meja. Nah, ini sudah berhasil menerapkan segitiga restitusi, tapi berhasil saat itu. Nah, kira-kira besok diulangi lagi enggak ya? Nah, seperti ini. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi ini tidak cukup satu kali, ya. Harus terus-menerus berkesinambungan dan kita juga harus punya prinsip. Saiki diterapkan segitiga restitusi. Ojo-ojo sesuk langsung ya, kembali lagi ke penghukum. Ya, harus konsisten untuk penerapan segitiga restitusi ini agar anak-anak benar-benar merdeka, agar anak-anak nyaman berada di sekolah, agar anak-anak belajar itu dengan senang. Ya. Jadi kita semua berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi untuk mencapai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin ada yang pernah mempunyai pengalaman tentang segitiga restitusi atau baru saat ini mengenal. Yang kedua, yang mempunyai pengalaman di PPG ada untuk segitiga restitusi? Tidak ada. Oh,
restitusi. Itu pengalaman saya nih, saya sudah menerapkan, tapi ternyata besok masih diulang lagi kerjanya. Diterapkan sekarang, besok masih diulang, berarti besok diterapkan lagi. Karena membentuk karakter anak itu tidak bisa instan, harus terus diterapkan dengan pembiasaan kita juga. Selain pembiasaan juga dengan contoh, seperti itu. Kemudian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang saya minta, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Untuk yang terakhir ini, saya ingin mendengar testimoni dari teman-teman semua. Apa yang saya sampaikan ini kira-kira bermanfaat atau tidak? Saya mungkin ada yang berkenan memberikan kesimpulan atau tanggapan untuk kira-kira yang berkenan. Maksudnya ini loh, ini itu bermanfaat tidak? Terima kasih. Saya memberikan tanggapan bermanfaat atau tidak dari yang sudah Putri berikan. Tentunya banyak sekali manfaatnya. Kalau tidak seperti ini, kita mungkin tidak tahu apa sedikitnya restitusi. Dan kalau saya mendengarkan, mungkin kita sebagai guru lebih banyak beristighfar. Ternyata kita banyak melakukan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kepada murid kita, meskipun itu secara tidak langsung memang tidak kita sengaja, karena kita tujuannya mendidik itu untuk membuat anak itu menjadi lebih baik. Mungkin ketika sudah mendengar paparan tadi, kita lebih tahu cara yang lebih tepat. Mungkin seperti itu dengan adanya pemahaman tentang segitiga restitusi. Dan semoga dengan pemaparan tadi kita sebagai guru PAUD menjadi manajer-manajer besar yang luar biasa, yang mampu menjadikan kita lebih mengontrol diri kita dalam memberikan sekedar sanksi mungkin kepada anak didik kita secara lebih tepat. Itu saja, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Dan untuk yang terakhir kalinya, marilah kita sejenak memanjatkan doa. Karena tadi kan sudah introspeksi berdoa agar kedepannya apa yang kita lakukan itu tidak menyakiti anak, bisa memerdekakan anak, dan meraih posisi sebagai manajer tadi, Monggo kita berdoa sejenak agar kita diberi kemampuan kepada Allah, dari Allah, bisa menerapkan segitiga restitusi dan meraih posisi kontrol menjadi seorang manajer. Berdoa, kami persilakan.
berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua dalam acara pada siang hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata baik yang disengaja maupun tidak kami sengaja. Dan untuk kedepannya, marilah kita selalu berusaha untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, bukan anak-anak yang gagal, anak-anak yang berhasil secara karakter, baik karakter maupun kemampuannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.